Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membawakan materi bahaya sinar gamma bagi kesehatan. PPT ini disusun oleh Ari Alfariski, Anissa Zahra, Siva, M. Raffi Adrian, dan Zafira Nur Amalia. Saya Siva ingin membahas tentang rumusan masalah. Yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan sinar gamma. Yang kedua, dampak dari sinar gamma. Yang ketiga, manfaat sinar gamma. Yang keempat, bahaya dari sinar gamma. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari cahaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah mengenal beberapa jenis cahaya, seperti cahaya matahari dan cahaya lampu. Cahaya penting dalam kehidupan, sebab tanpa adanya cahaya tidak mungkin ada kehidupan. Jika bumi tidak mendapatkan cahaya dari matahari, maka bumi akan gelap gulita dan dingin sehingga tidak mungkin ada kehidupan. Para ahli telah meneliti cahaya untuk mengetahui sifat-sifat dari karakteristik cahaya. Ada dua pendapat mengenai cahaya, yaitu cahaya dianggap sebagai gelombang dan cahaya dianggap sebagai partikel. Saya akan menjelaskan tentang bahaya sinar gamma untuk kesehatan. Sinar gamma dapat diartikan sebagai sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktif atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancur elektron lainnya. Spektrum menempati tingkat dengan frekuensi terbesar 1020 H dengan sinar radioaktif lainnya, dikarenakan tidak memiliki massa dan muatan. Sinar gamma memiliki panjang gelombang yang paling kecil dan energi terbesar dibandingkan spektrum sinar tampak. Selain itu, sinar gamma memiliki frekuensi paling besar, daya ionisasi yang paling rendah, namun jangkauan tembusannya itu besar dibanding sinar alfa dan beta. Berikut adalah dampak-dampak yang ditimbulkan oleh sinar gamma bagi kesehatan. Pertama, itu ada pusing-pusing. Yang kedua, nafsu makan berkurang atau hilang. Yang ketiga, terjadi diare. Yang keempat, badan panas atau demam. Yang kelima, berat badan turun. Yang keenam, kanker darah atau leukemia. Yang ketujuh, meningkatkan denyut nadi jantung. Yang kedelapan, daya tahan tubuh berkurang sehingga mudah terserang penyakit. Oke, bisa dilanjut oleh Arya. Metode penelitian M. Aaron Ek Hidayanto Susilo. Radiasi sinar gamma yang berinteraksi dengan materi berupa buah jambu biji merah dapat dikategorikan sebagai interaksi yang menyebabkan terjadinya produksi pasangan. Proses produksi pasangan akan terjadi apabila foton yang mengenai materi dengan energi lebih besar dari 1,2 MeV Meredith 1997, Brian 2002, Hende 2002, Buzzard 2002, Khan 2003, Chandra 2004, Podastok 2005. Sinar gamma termasuk gelombang elektronik. Sumber yang dapat mencernahkan sinar gamma salah satunya adalah radioisotop CO60. I. B. Alitsa Suwardika. Efek biologis gelombang elektronik RF non-ionisasi diketahui dengan baik pada saat ini. Walaupun telah dilakukan beberapa penelitian, belum ditemukan bukti bahwa pemaparan terhadap gelombang elektromagnetik frekuensi rendah dari saluran transmisi akan menyebabkan beberapa penyakit. Salah satunya, efek yang ditimbulkan oleh radiasi gelombang elektromagnetik dari telepon seluler dibagi menjadi dua, yaitu satu efek fisiologis yang mengakibatkan gangguan pada organ-organ tubuh manusia berupa kanker otak dan pendengaran tumor, perubahan pada jaringan mata termasuk retina dan lensa mata, gangguan reproduksi, hilang ingatan kepada pening. Dua, efek fisiologis menimbulkan stres dan kenyamanan karena penyiaran radiasi berulang-ulang. Selanjutnya, tentang paparan data. Ya. Di materi paparan data ini, saya akan memberitahukan bahwa ada dua jenis radiasi di dalam bumi ini. Jenis pertama adalah partikel alfa dan beta yang berasal dari material radioaktif
dan gelombang elektromagnetik atau foton. Spektrum gelombang elektromagnetik dibagi menjadi beberapa daerah, contohnya seperti pada spektrum gelombang dengan frekuensi 60 atau 50 Hz, terdapat medan elektromagnetik. Dan pada ujung atas terdapat radiasi nuklir yang terdiri dari sinar gamma dan sinar X. Di tengah-tengah terdapat frekuensi radio yang biasa digunakan pada radio AM atau FM, dan siaran televisi dan band radio. Gelombang elektromagnetik disebut juga radiasi ionisasi karena mereka mengionisasi molekul pada jalur yang dilalui, contohnya seperti sinar gamma atau sinar X. Namun, efek biologis gelombang elektromagnetik RF ini belum diketahui penyebabnya dan belum diketahui juga dengan baik pada saat ini. Akan dilanjutkan ke bab selanjutnya. Selanjutnya pembahasan. Menurut Abdullah, cahaya gamma adalah cahaya yang tidak tampak dan tidak bisa dideteksi oleh manusia. Nah, menurut Untoro, cahaya gamma merupakan gelombang elektromagnetik satu jenis dengan sinar X, tetapi mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek berkisar antara 1 sampai 10 3 ampera. Ditemukan oleh Paul Ulrich Feldman, ngambang tidak bermuatan listrik karena itu tidak dapat diperbolehkan oleh medan magnet atau listrik. Daya tembus sangat besar, hanya dapat ditahan oleh selapis baja atau beton dan dapat mengion materi yang dilalui, tetapi tidak sekuat sinar alfa atau beta. Menurut Dalton DKK, cahaya gamma adalah gelombang elektromagnetik. Masing-masing gelombang elektromagnetik memiliki frekuensi berbeda, tetapi kecepatan rambatnya sama. Menurut Idrijit, cahaya gamma adalah sinar yang panjang, bergelombang, serta pendek. Yang kedua adalah manfaat dari sinar gamma. Yang pertama, menyembuhkan tumor, kanker, dan kelainan lainnya. Yang kedua, membunuh bakteri. Yang ketiga, pembentukan bibit unggul pada tanaman. Yang keempat, pelacakan kebocoran pipa bawah tanah. Yang kelima, menghasilkan bibit unggul. Yang ketiga, dampak dari sinar gamma. Yang pertama, mengetahui struktur dari logam. Yang kedua, mengetahui bibit unggul. Dan yang ketiga, untuk membuat radioisotop. Di sini ada bahaya dari sinar gamma. Yang pertama, menyebabkan kematian terbesar jika terjadi perang nuklir. Dalam meledakan sebuah senjata nuklir, banyak materi radioaktif yang tercipta. Namun, sinar gamma dari fallout nuklir kemungkinan akan menyebabkan jumlah kematian terbesar dalam penggunaan senjata nuklir dalam sebuah perang nuklir. Sebuah perlindungan fallout yang efektif akan mengurangi terkena manusia 1000 kali. Nah, yang kedua, bahaya bagi tubuh manusia yaitu pusing-pusing, nafsu makan berkurang, terjadi diare, demam, berat badan berkurang, kanker darah atau leukemia, meningkatkan denyut jantung, dan daya tahan tubuh berkurang. Yang ketiga, dapat merusak sel normal dan menimbulkan efek samping. Yang keempat, dapat menyebabkan kanker, misalnya kanker kulit, tulang, dan tulang. Yang terakhir, mutasi genetik sehingga mempengaruhi generasi yang akan lahir. Oke, sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.